Pada episode sebelumnya, Papa yang hendak menolak ajakan pacaran dari Kak Kenta berhasil dihentikan oleh Koume. Kenta pun bertanya siapa dan langsung bersikap melindungi. Papa yang bertubuh Koume pun mendekat dan mengatakan bahwa itu adalah papanya. Kenta pun terkaget dan langsung memperkenalkan dirinya. Koume sangat senang karena ini berarti pertama kalinya ia dan Kenta berbicara. Koume pun menarik tangan Kenta dan berkata bahwa ia tertarik dengannya. Kenta yang tidak tahu bahwa itu adalah Koume yang asli hanya menjawab terima kasih. Bahkan saking senangnya Koume keceplosan dan mengatakan soal kembali seperti semula. Namun segera diralatnya seolah-olah jika Koume sudah teguh perasaannya nanti Kenta disuruh menembaknya lagi. Papa pun akhirnya kesal dan pamit pulang pada Kenta sambil menarik Koume. Sambil ngaca, Koume berwujud Papa marah-marah karena tindakan papanya tadi yang akan menolak Kenta dan berkata bahwa Papa adalah orang tua toksik. Tapi satu sisi juga Koume tidak mau yang pacaran dengan Kenta adalah papanya bukan dirinya dan ingin Kenta nembak langsung dirinya. Tapi Koume juga mengancam papanya jika dirinya ditolak dia tidak akan bicara dengan papanya lagi. Papa akhirnya mengiyakan Koume. Koume pun berterima kasih pada Papa yang sudah mau kencan dan tentu saja Papa langsung terharu. Sampai akhirnya Koume memberikan tumpukan buku untuk Papa belajar ujian nanti. Papa baru ingat ada ujian karena ia hanya fokus kencan saja. Dan saat Papa mau meremehkan soal anak SMA, Papa terkejut karena sama sekali tidak mengerti. Tapi Papa tidak mau harga dirinya jatuh di depan Koume. Akhirnya Papa nanya balik apakah Koume paham tentang perusahaan. Dan Koume menjawab santai sambil membuka materi PowerPoint rapat nanti. Koume pun terkejut lihat perusahaan akan menjual parfum yang mahal bagi anak SMA. Papa bilang bahwa itu ide direktur. Koume tidak setuju dan bilang meskipun direktur kalau nggak laku tetap nggak laku. Karena Papa bergumam kalau dia juga berpikir proyek itu akan gagal. Tapi tidak ada yang berani bicara saat rapat. Sampai akhirnya tanggung jawab proyek ini dijatuhkan ke Papa karena tidak ada yang mau ambil proyek yang akan gagal ini. Tomohiro membahas penundaan pacaran Kenta dan Koume karena Papa Koume datang kemarin. Kenta berkata Papa Koume baik dan mendukungnya. Tomohiro akhirnya menyimpulkan berarti hubungan mereka akan lancar kalau begitu, mengingat Koume juga sangat menyukai Kenta. Tomohiro juga menyarankan Kenta untuk menemui Koume dan kabedon dia di dinding. Ritsuko memberikan ucapan selamat atas penembakan Kenta. Dan Papa kaget kenapa Ritsuko tahu. Ritsuko menjawab Koume yang ngelain dia. Ritsuko juga mengatakan bahwa Koume sangat aneh akhir-akhir ini. Biasanya cepat kalau balas chat, tapi sekarang malam hari baru balas chat. Papa pun ngeles sedang mengalami presbiopia ponsel demi kesehatannya, dan Ritsuko menjawab Koume seperti om-om. Ritsuko bilang strategi menunda pacaran bagus dan langsung meninggalkan Papa saat Kenta datang menghampiri. Kenta mengucapkan terima kasih atas kencan dan bersiap-siap romantis akan mendorong tubuh Papa ke dinding. Namun saat Kenta membuka mata ternyata tidak ada. Papa ngeles mau belajar dan meninggalkan Kenta untuk ujian. Ujian pun dimulai dan Papa sama sekali tidak mengerti mengerjakannya. Ritsuko menghampiri dan Koume curhat dia tidak bisa sama sekali dan memikirkan ujian matematika besok. Ritsuko yang mendengar itu akhirnya membuat ide untuk belajar bareng, tapi dengan mengajak Kak Kenta juga ke rumah. Papa langsung memberitahu Koume dan Koume terkejut karena Kenta akan datang ke rumahnya. Papa mengatakan itu ide Ritsuko dan akan menolaknya. Koume melarang Papa menolaknya karena nanti Kenta mikir kalau ia menghindarinya. Koume juga tahu Ritsuko bikin ide seperti itu pasti karena Papa tidak bisa mengerjakan ujiannya tadi. Koume bilang Kenta selalu mendapatkan juara dan cerdas dan akan memberitahu Mama bahwa akan ada yang datang. Koume pun diberi pertanyaan oleh pegawai terkait materi rapat dewan tadi. Koume pun akhirnya komentar, siapa wanita yang ada di materi? Pegawai jawab bahwa ia artis lama yang akan dijadikan iklan proyek nanti. Koume tidak setuju karena artis lama pasti anak SMA tidak akan tahu. Dan jika mau produknya dibeli, ya harus influencer atau artis yang terkenal di kalangan anak SMA. Namun para pegawai juga bingung karena sistem atasan mereka yang tidak mau dikomentar. Tomohiro memuji rencana Ritsuko untuk membuat Kenta dan Koume belajar bareng dan di pertengahan Ritsuko pergi meninggalkan mereka berdua. Tibalah mereka bertiga di rumah yang langsung disambut baik oleh Mama. Sampai di kamar, Ritsuko pura-pura mendapatkan chat dari Tomohiro dan meninggalkan mereka berdua. Kenta pun memanggil Papa untuk mulai belajar. Saat hendak belajar, Koume datang ke kamar dan langsung membereskan tempat tidurnya dan Mama bertanya bagaimana pekerjaannya dan Koume menjawab bahwa kerjaannya selesai lebih cepat. Papa pun akhirnya menarik Koume keluar dan memarahinya karena bolos dari kantor. Koume pun menjawab tidak mungkin bisa bekerja karena Kenta datang ke rumah. Mama pun memarahi mereka berdua karena Kenta menunggu sendirian. Papa pun melarang Koume untuk masuk kamar dan menyuruhnya ke bawah.
Saat belajar, Papa tidak mengerti dan Kenta mendekatinya untuk menjelaskan. Dan saat wajah mereka berdekatan, mereka menjadi salah tingkah dan lanjut membahas soal. Lalu tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan dan mereka bertatapan kembali. Bahkan, Papa bergumam perasaan manis apaan ini. Datanglah Koume modus membawa kue yang membuat mereka segera berjauhan kembali. Koume yang sudah menaruh kue bukannya pergi, malah duduk. Akhirnya Papa pun mengkode untuk keluar dari kamar. Papa menawari Kenta kue dan ternyata Kenta menyukai yang manis-manis. Papa beritahu Kenta bahwa ada krim di ujung bibirnya. Tapi karena Kenta tidak tahu letaknya, akhirnya Papa refleks mengelapnya dan berujung salting lagi. Koume pun modus datang lagi membawa kerupuk dan berujung Papa kode-kodean menyuruh Koume keluar kamar lagi. Saat belajar lagi, tidak sengaja Papa menumpahkan air dan Kenta refleks mendekati Papa sehingga mereka berdua di posisi yang sangat mendukung untuk berciuman. Saat Kenta semakin mendekatkan wajahnya, Koume datang lagi ke kamar dan menghancurkan suasananya. Lalu Mama menarik Koume keluar. Papa dan Kenta pun akhirnya salting berdua sampai akhirnya tibalah Kenta untuk pulang. Saat Papa berterima kasih, Kenta mengatakan jika ingin melindungi Koume seperti keluarga Koume yang melindungi Koume dan meminta izin untuk menembak Koume lagi jika Koume sudah menetapkan hatinya. Koume yang mendengar hal tersebut terus-terusan salting sampai akhirnya Papa masuk kamar. Papa meminta Koume memberitahu isi chattingannya karena Ritsuko takut curiga, tapi Koume tidak mau. Koume curhat tentang Kak Kenta yang sudah menembaknya. Dan Koume tidak mau terus-terusan berbohong menunda ajakannya karena takut perasaan Kak Kenta memudar. Tapi kalau diiakan ajakan pacarannya, nanti yang pacaran dengan Kenta adalah Papa bukan dirinya. Papa pun akhirnya membayangkan jika pacaran dengan Kenta. Koume dan Papa akhirnya sepakat untuk mencari cara agar kembali seperti semula dan belajar bersama untuk ujian. Esok harinya, Papa sangat mengantuk karena bergadang dan bertemu dengan Kenta. Kenta berkata dia punya jimat yang diberikan neneknya sejak kecil. Papa akhirnya meminta jimat tersebut agar bisa membantunya ujian, dan akhirnya Kenta mendekati Papa dan memegang bahunya.